Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Agustin. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan obligasi syariah dan reksadana syariah. Yang pertama, pengertian. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten atau mudorib kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna dan ijarah. Secara umum, obligasi konvensional atau bond merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Berbeda dengan konsep umum obligasi konvensional, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya akad utang piutang, melainkan landasan transaksinya bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Yang poin kedua yaitu dasar hukum. Objek syariah merupakan jenis usaha yang baru muncul. Obligasi syariah merupakan jenis usaha yang baru muncul di dalam perkembangan ekonomi syariah. Tentu tidak mudah mencari landasan syariahnya. Namun demikian, dalam mencari rujukan bagi keabsahan obligasi syariah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosiohistoris dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu, seperti diriwayatkan bahwa dua putra Umar, Abdullah dan Ubaidillah, menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basrah pada saat pulang dari peperangan Nawahan di Persia. Beberapa peristiwa dapat dijadikan landasan hukum obligasi syariah karena para ulama menjadikan peristiwa tersebut sebagai landasan keabsahan muqarradah atau mudharabah. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sunnah takririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Dengan demikian, dalam pandangan saya, keabsahan dasar hukum obligasi syariah ini lebih mengarah pada konsensus atau ijma para ulama fikih yang menilai mudharabah sebagai kerjasama yang mengandung nilai solidaritas yang tinggi dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk reksadana sendiri, ketentuan hukumnya secara syariah juga diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI IV-2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, yang
antara lain yaitu yang pertama, dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, baik dari segi akad pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Yang kedua, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Islam. Yang ketiga, jenis usaha emiten harus sesuai dengan Islam. Dan yang keempat, emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana Islam jika struktur utang terhadap modal sangat bergantungan pada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82%. Yang kelima, mekanisme operasional reksadana Islam. Yang keenam, karakteristik mudharabah. Dan yang terakhir, penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana Islam atau reksadana syariah. Poin yang ketiga, perbedaan dari obligasi syariah dan obligasi konvensional, dan perbedaan dari reksadana syariah dan reksadana konvensional. Adapun perbedaan yang pertama, perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya menghitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian pada obligasi syariah. Pada obligasi syariah, di samping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan sisi halal haram. Artinya, setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Obligasi konvensional, keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset atau produksi. Obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad, diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang atau spekulasi di lantai bursa, sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Perbedaan paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filterasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleaning untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi atau kesalahan saya berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.